Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Kali ini kita akan membahas tentang determinan matrik ya. Determinan matrik ini sebenarnya sudah pernah saya bahas waktu menjelaskan tentang inverse matrix ya, di mana suatu matriks mempunyai inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang determinan matriks ya, bagaimana teknik-teknik mencari determinan matriks yang selanjutnya akan mempengaruhi kita untuk mencari inverse matriks ya. Oke, kita ke mana nih? Oke, yang pertama determinan untuk matriks yang berukuran 2 kali 2 ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas waktu mencari inverse matriks berukuran 2 kali 2. Dimana jika kita punya matriks ya seperti ini, suatu matriks itu mempunyai inverse jika determinannya tidak sama dengan 0 ya. Untuk matriks 2 kali 2, definisi determinannya adalah perkalian ini antara entry A11 dan A22 dikali ya, dikurangi dengan entry A21 dikali A12. Nah, ini yang dinamakan determinan ya. Ini yang sudah pernah kita cari di video sebelumnya untuk mencari inverse matrix. Nah, selanjutnya bagaimana kalau matriks itu berukuran 3 kali 3 ya? Bagaimana cara mencari determinannya? Metode pertama ya, ini dinamakan metode, kalau saya dulu dosen saya mengatakan metode angin ribut ya. Metode angin ribut. Ya, caranya adalah dengan memindahkan entry yang pada kolom pertama dan kolom kedua ke samping sini, ditambahkan dan dihitung gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Ada gambarannya, ini kan kolom pertama, kedua, ketiga. Ini matriks 3 kali 3. Selanjutnya kolom ke 1 dan kedua kita pindahkan ke samping sini sehingga menjadi 5 baris dan kita kelompokkan ya. Dikalikan ya. Yang sebelah sini ya, dikalikan. Yang AEI-nya ini dikalikan juga. Nah, selanjutnya yang ditandai biru ini bernotasi positif atau penjumlahan, yang berwarna abu ini ya diberi tanda negatif sebagai pengurangan, sehingga determinannya ya, det A itu yang sama dengan ini adalah perkalian ini AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurangi perkalian CEG dikurangi AFH dan dikurangi BDI ya. Mudahnya seperti itu ya. Tapi kita ada metode lain yang disebut dengan metode kofaktor ya. Tolong diperhatikan, metode kofaktor ini didefinisikan sebagai ya, jika kita punya matriks A, matriks yang entry-nya AIJ, matriks A ini merupakan matriks bujur sangkar atau matriks persegi berukuran n kali n. Kofaktor ya, definisi kofaktor ini adalah nih ya. Kofaktor IJ dinotasikan sebagai CIJ sama dengan negatif 1 dipangkatkan dengan penjumlahan baris dan kolomnya dikalikan determinan IJ, di mana ekspansi kofaktor sepanjang baris pertamanya itu adalah ya determinan dari sigma dari J sampai N dikali negatif 1 pangkat 1 plus J. Ini
karena kita pakai baris pertama, makanya 1 di sini ya. Nah, tekniknya langsung seperti ini ya, biar contohnya lebih mudah. Kita punya matriks A seperti ini, berukuran 3 kali 3. Baris pertamanya 150, keduanya 24 negatif 1, dan yang ketiganya 0 min 2 0 ya. Kita mencari determinan A dengan cara kita fokus dulu ke sini ya, ke rumusnya. Sigma penjumlahan dari negatif 1 kali pangkat 1 plus J, kolom ke J. Seandainya kita fokus ke kolom pertama, berarti di sini kita punya ini adalah entry ke baris 1, kolom ke 1, baris 1, kolom ke 2, yang nomor 5 ini ya. 0 ini adalah baris pertama, kolom ketiga. Nah, itu I-nya 1, J-nya 1 ya. Kalau yang 5 ini I-nya 1, J-nya 2. Yang 0 ini baris pertama, J-nya itu kolom ketiga. A11 ini adalah entry ke 1 ya. Oke. Min 1 artinya min 1 pangkat ini 2, itu kan 1 ya. Dikalikan AIJ. A11-nya adalah, ya kita tulis saja A11, determinan apa ini? Oh, ekspansi kofaktornya ya. Artinya ini ditutup, sekarang kita tutup. Kita cari determinan yang ini saja. Baris pertama, kolom pertama ini ditutup, berarti matriks ini menjadi ini ditutup gini ya, sehingga yang kita lihat adalah 4 min 1 min 2 0 ya. Nah, ini yang kita cari determinannya ya, ini determinan 4 min 1 min 2 0 ya, makanya ditulis di sini ya. Oke. Adalah ini 4 kali 0 dikurang min 2 ya. Oke, itu untuk yang A11. Sekarang kita pindah ke A12. Berarti A12 ini kan ini tambah det ini ya. Oke. Saya perjelas di sini. Sekarang kita punya baris pertama, kolom kedua, berarti min 1 pangkat baris pertama, kolom kedua. Oke, itu ya. Dikalikan dengan A12. A12-nya 5. Kemudian dikalikan determinan dari yang ini. Berarti yang ditutup adalah baris pertama, kolom kedua. Kalau yang ditutup baris pertama, kolom kedua, A-nya ini menjadi baris pertama ditutup dan kolom kedua ditutup. Berarti yang ada adalah 2 ya, min 1, 0, 0. Berarti determinan yang ini digabungin ya. 2 min 1, 0, 0. Seperti itu. Nah, sehingga jadinya kayak gini. Oke. Oke, ini penjelasannya ya. Di sini sudah ada, di sini saya lebih detail lagi. Ditambah min 1 pangkat yang selanjutnya ini ya, baris pertama, kolom ketiga, berarti 1 plus 3 ya, ditambah C, dia dikali CIJ-nya 0 ya. Det-nya ini pasti 0 lah hasilnya. Nah, secara ringkas ditulis ke sini hasilnya adalah 1 kali positif ya, ini positif, dikali A11-nya 1, dikali determinan ini. Kemudian ditambah 5 kali negatif 1 ya, negatif 1 apa nih, ini kurang ya ini. Ini 2 ini salahnya, 3 kan ya, sehingga dia negatif ya, min 5 jadinya ya. Dikali determinan ini, ditambah ini 0, ini pasti 0 ya, karena ada ini 0.
berarti kita hasilnya ini 0, kita fokus ke sini. Berarti 1 dikali determinannya ini, yaitu 4 kali 0 dikurangi 2. Oke, itu determinannya pakai rumus yang tadi, yang perkalian matriks 2 kali 2 ya, sama. Kemudian ini min 5 ya, ini min ya. Oke, ini saya rasa ini min. Ya kan pangkatnya ganjil, maka minus ini ya. 5 kali 0 ini, tapi tidak berpengaruh, ini karena 0 hasilnya ya. Sehingga ini jadi 0, ini 0, maka determinannya negatif 2. Itu dengan metode kofaktor. Nah, bagaimana kalau kita coba dengan metode angin ribut? Kalau kita pindahkan soalnya tadi, yang ini, ingat nggak soalnya ini coba? Saya pindahkan ke terserah nanti mau pakai metode yang mana. Ini yang pertama tadi metode angin ribut dan metode kofaktor. Oke, coba kita tulis di sini ya. Kita pindahkan lagi, A ini adalah kecil-kecil aja sini. 1, 5, 0 ya. Ini 2, 4, min 1. Ini 0, min 2, 0. Oke, dengan metode angin ribut, kita pindahkan kolom yang pertama dan kedua ke samping sini, yaitu 1, 2, 0. Ini 5, 4, min 2 ya. Nah, sekarang ini kita lihat yang ini hasilnya berapa. Ini dikalikan 0, ini dikaliin 0, ini kali 0 ya. Hasilnya 0, 0, 0 ini. Coba dikalikan. Positif yang ini. Ini hasilnya kalau dikalikan 0 ya. Kalau ini dikalikan hasilnya berapa nih? 2 ya, 2. Kalau ini dikalikan jadi 0. Ini kemudian dijumlahkan ya. Yang bawah ini berarti det A. Ini kalau pakai metode angin ribut. Perkalian ini ya. 1 kali 4 kali 0 ini kan 0. Ditambah perkalian 5 min 1, 0. Ini 0. Ditambah 0 kali 2 kali min 2. Ini kan 0 ya. Kemudian dikurangi yang ini. Ini 0. Ini min 2 ini plus 2 ya. Ini ditambah 0. Oke, ternyata hasilnya juga min 2. Sama ya. Kita menggunakan dua metode yang berbeda, yaitu metode angin ribut yang agak primitif ini. Kemudian ada metode kofaktor ya. Seperti itu. Serah kalian mau menggunakan yang mana, saya harap bisa dua-duanya. Yang jelas hasilnya sama. Oke, ini ada proposisi mengenai determinan matriks ya. Determinan matriks A berukuran n kali n dapat dihitung dengan menggunakan ekspansi sebarang baris atau sebarang kolom. Oke, bisa ekspansi baris ke I, ekspansi kolom ke J ya. Oke, ini sebenarnya bisa menggunakan baris dan kolom apa saja. Tadi kalau ini kita fokus ke baris pertama ya, bisa ditutup baris menggunakan A11, A12, A13. Ini artinya kita fokus mengekspansi pada baris pertama. Sebenarnya bukan hanya baris pertama saja, bisa kita juga menggunakan baris kedua ya. Oke, yang 2, 4, min 1, tapi tetap teknik ditutupnya itu juga harus sama gitu ya. Oke, hal itu didasari oleh proposisi ini ya. Nanti lebih jelasnya kalian coba sendiri. Oke. Oke, jika kita punya matriks A11, A12, A13, A21, A22 dan A23 ya. A31, A32,
A3 3. Ini contohnya matriks yang berukuran 3 kali 3. Maksudnya ekspansi baris ke I adalah kita menggunakan baris yang ke I saja, yang contoh yang tadi. Bisa juga pakai kolom ke I, fokusnya ke ini yang ditutup, kolom ini. Oke, sama saja ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya proposisi selanjutnya, jika A adalah matriks segitiga atas, maka determinan matriks A merupakan hasil kali unsur-unsur diagonalnya. Oke. Kalian harus tahu ya matriks segitiga atas itu apa sih gitu. Matriks segitiga atas biasanya bentuknya seperti ini ya. Misalkan dia 3 kali 3 ini A, B, C, D, E, F. Yang ininya 0, 0, 0 ya. Oke, ini dinamakan matriks segitiga atas. Oke. Jadinya determinannya hanya perkalian unsur-unsur diagonalnya saja. Kalau dia berbentuk segitiga atas ya. A kali D kali F itu adalah determinannya. Oke, selanjutnya kita ke sifat-sifat determinan ya. Oke, apa sih sifat-sifat dari determinan matriks ini? Yang pertama, jika matriks B adalah suatu matriks yang diperoleh dengan menambah suatu baris atau kolom matriks A dengan hasil kali skalar baris atau kolom yang lain ya, maka determinan B sama dengan determinan A. Oh, jika dia dilakukan OBE gitu ya, maka determinannya akan tetap sama. Selanjutnya, yang kedua, jika matriks B adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalihkan suatu baris kolom dengan skalar tak nol ya, maka determinan B itu sama dengan alfa kali det A, di mana alfa itu skalar ya. Oke, jika matriks B yang ketiga ya, jika matriks B adalah suatu matriks yang diperoleh dengan menukar dua buah baris yang berlainan, maka determinan B itu sama dengan negatif determinan A. Oke, misalkan sederhananya saya punya matriks B ini adalah yang kecil aja ya. 1, 2, min 3, 7 gitu ya. Determinannya berapa? Ini kan pakai yang rumus itu, ini dikaliin 7 dikurangi min 6 ya. Ini sama dengan berapa? 13 ya. Oke. Kalau kita kalikan kita berapa nih? Coba baris ketiga kita tambahkan ke baris ke satu ya, hasilnya apa sih? Menjadi berarti baris tiganya tetap min 3 ditambah 1 adalah min 2, 7 ditambah 2 9. Kita cari determinannya lagi. Nanti min 14 ya. Min 27. Artinya ini kan min 14 ditambah 27. Hasilnya berapa? 13 ya. Sama. Oke, seperti itu contoh kasusnya. Nah, hal ini bisa kita terapkan ya pada contoh berikut ya. Hitunglah determinan matriks A berikut. Determinan matriks A seperti ini. Determinan matriks A adalah determinan dari ini ya. Ini cuma disalin aja. Ini sama. Oke. Selanjutnya ini ini adalah 2 kali B1
ditambah B2 ini ya, makanya dia 0, 0. Determinannya sama ya. Kalau dilakukan OBE seperti ini terhadap matriks itu, determinannya akan tetap. Ini hanya ilustrasi saja ya, hampir mirip dengan yang saya tunjukkan tadi. Kemudian ini juga mengenolkan dari ini ke sini itu apa? Kan berarti ini adalah apa? B 1 plus B 3 ya. Oke, ini jadi 0. 0 ini. Oke, ini tetap. Nah, selanjutnya ini ada penukaran ya, ditukarkan antara B 3 ditukar ke baris kedua. Ini definisi tuker ya. Sehingga berdasarkan sifat tadi harus ditambahin negatif seperti itu. Itu aja sih contohnya. Ngikutin sifat yang 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita ke proposisi mengenai determinan lagi. Itu matriks bujur sangkar A invertible ya, jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0 ya. Ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Kita ingatkan kembali ya. Ini disebut dengan matriks non singular ya. Selanjutnya, misalkan A matriks bujur sangkar ya. Maka determinan dari A transpose, ini masih ingat definisi transpose ya. Determinan dari A transpose sama dengan determinan dari A ya. A transpose itu kita mengubah baris menjadi kolom gitu ya. Itu hanya mengingatkan kembali. Ini selanjutnya, jika A dan B adalah matriks-matriks bujur sangkar yang ukurannya sama ya, maka determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Seperti itu. Nah, kita pernah mencari inverse matrix dengan menggunakan determinan pada matriks ukuran 2 kali 2 sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan menghitung inverse matrix dengan adjoint. Caranya mirip sama saja, cuman mungkin ya dikembangkan untuk ukuran matriks yang lebih besar lagi ya. Jika A invertible ya, maka A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Adjoint A itu kalau untuk matriks 2 kali 2 itu di sini ya, mana tadi? Ini adjoint. Seperti ini. Sekarang akan diperluas lagi ini untuk matriks ukuran N kali N. Oke, mana video pen ya, selanjutnya. Oke, dan untuk mempermudah penotasian komponen adjoint ya, dinotasikan sebagai berikut ya. Adjoint itu adalah berupa matriks juga yang elemennya adalah C11, C21 ya. Oke, seperti ini. Dengan CIJ ya adalah negatif 1 dipangkatkan 1 plus J ya, baris dan kolomnya dijumlahkan dikali determinan AIJ. Kita langsung saja ya, teknisnya gimana. Kita punya matriks A berukuran 3 kali 3. Untuk menghitung A inverse terlebih dahulu kita cari masing-masing kofaktornya ini, CIJ-nya ini, untuk membentuk matriks adjoint-nya. Di mana C11 ya positif dari determinan. Oke, ini ditutup, berarti kalau kita ke 11 berarti baris ini ditutup. Ini ditutup ya.
Berarti ini determinannya dikali deter ini ya. Min 1, 1, 4, negatif 2. Oke. Kemudian ke C12. Mana nih? Baris ini negatif karena min 1 tambah 3 ya, dikali determinan. Yang ditutup C12 berarti ke sini. Kok N-nya ke sini. Oke. Yang jelas caranya ditutup aja, ini mana yang duluan. Ini ini satu. Berarti yang tengah ini ada ya. Ini yang ditutup. Ini mana nih? Kalau yang ini berarti yang ditutup baris ini dan ini ya. Berarti tinggal ini dan ini determinannya. Oke, saling tutup pokoknya. Kemudian ke kolom ketiga ditutup ya, baris pertama kolom ketiga. Berarti 1 min 1, 1, 4. Oke, dihitung semuanya ya, ditutup dan dicari determinannya. C21 juga baris kedua kolom ke 1. Ini ditutup. Kalau saya ganti. Ini ditutup nih ya. Berarti tinggal ini 1, 3, 4, min 2 ya. Determinan 1, 3, 4, min 2. Hasilnya ini dikalikan aja ya. Min 2 dikurangi 12 ini. Kemudian C22 berarti kita kofaktor C22 yang ditutup baris kedua kolom kedua. Ini ditutup berarti baris kedua ditutup, kolom kedua ditutup, sehingga determinannya 2, 3 yang diambil angkanya 1 min 2 ya, dihitung determinannya. Tanda plus minus ini tergantung dari ini ya, perkalian min 1 pangkat baris dan kolom. Oke. Semoga kalian sudah mengerti ya. Oke, selanjutnya disusun lagi ya. Nilai CIJ-nya itu disusun. Nah, ini dinamakan matriks adjoint-nya ya, dibentuk nih. Min 2 min 2 ya. Ke bawah tapi disusunnya. Min 2 3 ya, 5. Ini kok 5 nih? 14. Ini min 2 ini ya. Salah tulis nih, 4. Hitung sendiri kalau ada yang salah. 4 5 ini salah tulis ini. Salah tulis ini ya, jadi 5 ini ya. Oke, disusun ya. Ini menjadi kolom pertama, menjadi kolom kedua, menjadi kolom ketiga. Setelah ketemu matriks adjoint-nya ya, kita kalikan dengan seperdet-nya. Seperdeterminannya ya. Untuk mencari determinannya bisa menggunakan mana tadi? Ini matriks adjoint ya. Kita terapkan untuk mencari A inverse, yaitu determinannya ini ya harus dicari juga menggunakan metode kofaktor boleh atau metode angin ribut tadi ya. Kalau metode angin ribut berarti kita cari determinan, coba kita cari deh. Det-nya A adalah gini. Kita salin lagi di sini 2 1 3 1 min 1 1 1 4 min 1. Ini cara angin ribut ya ini. 2 1 1 1 min 1 4. Mana nih? Ini dikalikan hasilnya berapa? 2 ya. Benar nih. Ini dikalikan hasilnya 1. Ini tandanya negatif nanti. Ini dikalikan benar enggak nih? Enggak, ini dikalikan 12.
ini dikalikan nih min 3, bener nggak nih ya, lurus. Ini dikalikan 8, ini dikalikan min 1. Ya, seperti itu ya. Ini ya metode angin ribut. Oke. Nah, tadi kita ketemu hasilnya seperti itu. Ini tadi berapa? Udah dikalikan kan ya? Ini tadi udah. Kok ini enggak kelihatan nih, kehapus nih. Oke, seperti itu bisa dicari sehingga hasilnya 14. Oke. Silakan dihitung-hitung lagi. Oke, selanjutnya kalau determinan kita sudah paham mencarinya ya. Dan determinan itu kita gunakan untuk mencari inverse matrix. Nah, selanjutnya kita hubungkan lagi ke SPL ya, sistem perlamaan linier. Oke. Jika kita punya matriks A yang invertible ya, maka SPL itu mempunyai solusi tunggal. Solusinya itu bisa dicari dengan menggunakan inverse matrix ya. Kemarin ini sudah saya jelaskan juga ya. Dimana solusinya adalah vektor xn kali 1 dikali A inverse A kali B vektor B. Nah, karena A inverse ini bisa dicari dengan determinan, maka ini bisa langsung kita ubah aja ke rumusnya seperti ini, bahwa solusinya adalah seperdet A dikali matriks A join dikali vektor B ya. Oke. Sebenarnya ini caranya saja sama ya, cara mencarinya. Ini aplikasinya untuk mencari solusi SPL. Nah, kalau kita uraikan lagi berarti nilai per variabel ya xi, x2 sampai xn sama dengan seperdeterminan A kali A join matriks A join A dikali B1, B2 sampai Bn. Nah, sehingga kita bisa mencari setiap variabel itu ya. X1-nya adalah seperdeterminan A dikali B1 kali C11 ditambah B2 kali C21 sampai Bn Cn1 ya, dimana C ini adalah matriks A join-nya. Coba kita lihat slide selanjutnya ya. Ini ya. Nah, seperti ini. Ini hanya aplikasinya saja. Yang jelas video ini sebenarnya ingin menunjukkan cara mencari determinan matriks ya dengan metode kofaktor. Setelah itu kita bisa mencari inverse matrix ya dengan determinan tadi. Oke, ini dia. Nih seperti ini ya. Jika kita punya matriks A, vektor X dan vektor B, di mana matriks augmentednya nanti seperti ini ya, bisa diuraikan sendiri. Nah, maka kita bisa langsung mencari variabelnya itu, yaitu X1 adalah determinan A1 per determinan A, dan X2-nya adalah determinan A2 dibagi determinan A ya. Di mana determinan A1-nya adalah dengan mengganti vektor atau kolom matriks A ini dengan vektor B ya. Coba kita perhatikan. Ya, di sini nggak ada. Ing-nya mana nih? View. Nah, yang ini. Ini adalah matriks A ya. Determinan A1 adalah
mencari determinan matriksnya itu. Oke, salah. Dengan menggantinya dengan vektor B ya. Ini kita lihat. Ini tercoret. Oke. Seperti ini. Oke, sampai situ penjelasan saya di video kali ini ya. Untuk lebih jelasnya mungkin akan saya berikan tugas ya. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.